فبين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Ustazuna Syekhuna Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal Hafizullah wa Katsarallahu Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ketua AMI dan seluruh jajarannya, keluarga besar Kedutaan Republik Indonesia untuk negara Jepang, muslimin dan muslimat, as-saimin wa saimat, hafizahumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di awal Ramadan atau di hari yang kedua bagi yang sudah mengawali 2 hari yang lalu, saya Nadir Sahawari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim atau bertemu dengan saudara-saudara saya yang sedang berada di luar negeri, khususnya di negara Jepang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai tausiah, saya tanya ibu dulu nih Bu ya. Sudah semangat Bu ya? Iya, kayaknya lebih semangat setelah maghrib apa sebelum maghrib Bu? Iya. Kayaknya sudah lebih bergairah setelah maghrib, sebab tadi beberapa gerakan yang kita kerjakan setelah sholat tadi sudah menambah nutrisi kita. Insya Allah pada malam hari ini menjelang sholat isya kita bisa duduk kembali di ruangan yang mulia ini dalam rangka sama-sama tawasul bil haq dan tawasul bis sabr. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati Bapak Kiai kita, Bapak Hasan beserta Ibu. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, dan para sahabat itu adalah orang yang kerap bertanya kepada Nabi, sebab Nabi bukan hanya pemimpin pada saat itu, tapi beliau adalah guru. Kalau tadi Bapak Kiai kita, Bapak Ustaz kita mengatakan alangkah indahnya kalau pemimpin itu juga adalah guru kita. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dalam ayat Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga kerap menyebut tentang as-sa'ah atau hari kiamat. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tidak akan terjadi hari kiamat sampai ini dan itu, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat ini bertanya dengan penuh penasaran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah SAW, kapan terjadinya hari kiamat itu? Sebuah pertanyaan yang besar yang ditujukan kepada seorang yang sangat luar biasa, yang besar, yaitu Rasulullah SAW. Mendapat pertanyaan dari sahabat ini, Rasul, ya ini kan yang punya otoritas untuk menjawab, ini kan bukan Rasulullah. Dan itulah hebatnya Rasulullah SAW, seorang pemimpin sekaligus seorang nabi. Pertanyaan cerdas sahabat ini tadi kemudian diolah oleh Rasulullah SAW, kemudian dibalik oleh Rasulullah, lalu Rasul bertanya, "Madza aqdat laha?" Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat, kalau kau bertanya tentang hari kiamat, saya bertanya kepadamu, madza aqdat laha, apa yang sudah kau siapkan andaikan hari kiamat itu terjadi. Sebab persoalan pentingnya bukan kapan dia terjadi, ya kan? Bagi orang-orang yang memang punya keinginan untuk berpuasa, bagi ini tidak penting kapan puasa dimulai, tapi yang penting puasa itu pasti datang. Ya.
Bagi Rasulullah terhadap pertanyaan sahabat ini yang paling urgen bukan kapan terjadinya hari kiamat, tetapi kata Rasulullah, "Mada a'dat talaha." Apa yang sudah kau siapkan kalau seandainya hari kiamat itu terjadi? Sebuah jawaban dari Rasulullah SAW yang juga menghentak sahabat ini dan menyadarkan sahabat ini. Lalu kemudian dengan penuh kesederhanaan, penuh ketawaduan, sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah SAW, yang sudah saya siapkan dalam rangka untuk menyambut andaikan hari kiamat itu datang." Kata Rasulullah SAW, kata sahabat ini, "Azmatun nahari wa ashartun layali." Ada dua yang sudah saya siapkan ya Rasulullah andaikan hari kiamat itu datang. Yang pertama kata sahabat ini adalah azmatun nahari. Saya sudah buat di siang hari dalam hidupku ini menjadi penuh dengan dahaga, penuh haus dan lapar. Artinya sahabat ini ingin mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pertama yang saya sudah siapkan adalah saya banyak berpuasa di siang hari. Azmatu nahari, aku buat hari-hariku menjadi haus dan lapar." Iya, ibu-ibu, gimana bu? Kalau lihat hidangan tadi, subhanallah, persis kayak di Indonesia, cuma beda alamat saja, ya kan? Persis, ya kan? Subhanallah, luar biasa, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawaban pertanyaan pertama dari sahabat nih, azmatun nahari. Kemudian yang kedua, jawaban sahabat ini yang kedua, ya Rasulullah, wa ashartu layali atau wasahirtu layali. Yang kedua kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku di malam hari banyak tidak istirahat, alias sholat malam, bukan nonton bola. Saya nggak tahu nih setelah begitu, tapi udah sampai di mana urusan bola ya. Iya, tapi akhirnya nggak ada bola ya. Ada juga. Iya, subhanallah. Nah, baik, jadi kata sahabat ini, wa sahirtu layali, malam-malam kok aku buat jadi tidak tidur begadang. Ya kan? Kemarin sempat guyonan juga sama kawan di Lampung, kawan dosen, saya bilang, seandainya Roma Irama jadi presiden, yang bakal susah orang Minang, terutama orang Minang yang ada di Lampung. Kenapa? Sebab orang Minang yang ada di Lampung, di antara usaha sukses mereka adalah buka rumah makan dengan nama Begadang. Roma Irama kan masalahnya begadang jangan begadang, ya kan? Guyonannya begitu. Nah, kembali kepada jawaban sahabat itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Azmatun nahari wa sahirtu layali, ashartu layali. Dua jurus inilah yang disiapkan oleh sahabat Rasulullah SAW tadi ketika ditanya Rasulullah, apa yang sudah kau siapkan andaikan kau bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Syafi'i wa Ustadzi wa Ustadzul yang Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini di awal Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat yang sangat besar buat kita. Bahwa tahun ini kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah bisa mengawali Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Walaupun ya sebagian insya Allah ya ada bersama keluarga ya. Sebagian kita ada yang jauh dari keluarga, termasuk juga yang PKB juga jauh dari keluarga. Ya. Tetapi alhamdulillah ala kulli hal, apapun keadaannya kita dalam keadaan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah, tadi tausiah yang disampaikan Ustaz kita, Bapak Kiai kita, belum mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya puasa ini, Ramadan ini bukan hanya bulan puasa. Kalau kita baca Al-Baqarah tentang ayat puasa itu, begitu Allah setelah mengatakan kutiba alaikumusiyam, di ayat berikutnya, dua ayat berikutnya Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an.
Hadirin mati Allah, tadi sudah kita dengar tausiah yang sangat luar biasa dari Bapak Kiai kita. Beliau mengatakan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita dekat dengan Al-Quran. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ramadan itu bukan hanya sekedar seharusnya, bukan hanya sekedar bulan kita berpuasa, tetapi Ramadan ini adalah ada syahrul Qur'annya, bulan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, syahrul sadaqah, syahrul tilawah, bahkan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan untuk kita mendidik diri kita menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang yang luar biasa. Ya kan? Oleh sebab itu hadirin yang berkata Allah, sahabat ini tadi mengungkapkan azmatun nahari wa sahihatul layali, itulah yang diungkapkan di depan Rasulullah SAW dan itu diaminkan oleh Rasul. Ya. Bahwa ternyata puasa ini bisa jadi bekal dan bahwa sholat malam itu bisa jadi bekal andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu hadirin mati Allah, dan bulan Ramadan itu mengumpulkan dua-duanya. Di siang hari kita berpanas-panasan, berhaus-hausan dan berlapar-laparan. Di malam hari kita makmurkan malam-malam hari kita di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak sholat, diawali dengan sholat tarawih kita di luar yang fardhu. Kemudian kita tambah dengan sholat malam kita di rumah atau di tempat tinggal kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, saya sering ditanya oleh kawan-kawan ketika memberikan tausiah Ramadan tentang Pak Ustaz, yang paling baik sholat tarawih itu 11 apa 20 3%. Ya. Saya katakan yang paling baik itu adalah selama Anda masih mampu melaksanakan ibadah, semakin banyak Anda melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka itulah yang terbaik buat Anda selama Anda mampu. Karena ternyata hadirin yang mati Allah, terlepas dari khilaf di antara para ulama tentang riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sholat tarawihnya Rasulullah. Ya, kemudian dengan apa yang dilakukan oleh sahabat khulafaur rasyidin. Tetapi kita temukan bahwa itu banyak riwayat dari para sahabat yang menjelaskan bahwa para sahabat pada saat di bulan suci Ramadan mereka sholat tarawihnya tidak hanya sebatas mereka berada di masjid bersama Rasulullah SAW atau bersama para sahabat bersama Rasulullah. Kenapa ada yang Allah? Sebab mereka melihat bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Ya, kesempatan emas bagi mereka untuk memperbanyak amal. Ya. Tadi di awal tausiah Bapak Kiai kita, beliau sudah memotivasi kita untuk coba. Ya kan? Interaksi kita dengan Al-Quran ini seperti apa? Ya. Ini persoalan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Kadang-kadang ya saya sehari-hari berada di kampus Islam, universitas, ya kan, di IAIN, katakanlah seperti itu. Mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi Islam belum tentu ngajinya lebih bagus dari orang yang keluar dari fakultas umum atau dari universitas umum. Katakan kalau di Lampung itu IAIN sama UNILA, Universitas Lampung. Lembaga pendidikan tempat dia belajar tidak menjadi jaminan. Yang menentukan yang baik tidak adalah tadi sampaikan Bapak kita, irodahnya, kemampuan dia. Ya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah syahrul Quran. Bulan kita berinteraksi dengan Allah, ya monggo, mari. Ya, tidak ada salahnya. Saya sering katakan kepada jamaah ketika memberikan pengajian, kalau dulu orang tua kita susah untuk belajar Al-Quran, ya kan, apalagi kalau mereka sudah usianya sudah lanjut, ya kan, mau berguru usianya sudah lanjut, mungkin dia merasa malu, ya kan, masa iya orang besar belajar bersama anak-anak, mungkin dia punya merasa malu. Tapi pada hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk malu belajar Al-Quran. Sebab fasilitas kita untuk belajar Al-Quran itu tidak jauh-jauh melekat di badan kita. Ya? Kalau dulu kita harus bertemu seorang tua, walaupun memang manhaj orang belajar Al-Quran itu, sebagaimana katakan Bapak Kiai kita tadi, memang yang paling afdal itu adalah talaqi bil ustaz. Ya kan?
bertemu berguru langsung dengan seorang ustaz. Tetapi paling tidak hadirin wahai yang dari Allah, fasilitas kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini yang ada pada hari ini di tengah-tengah kita. Sayang kalau seandainya fasilitas yang ada yang pada hari ini melekat di badan kita dimanapun kita pergi tidak kita jadikan sebagai mediator untuk mendekatkan hubungan kita dengan Al-Quran dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone, masa iya handphone yang canggih, yang gagah itu, yang mahal itu cuma kita gunakan untuk mengupdate status, ya kan? Coba saya tanya sama yang muda-muda, pernahkah kita mengupdate status dengan menuliskan ayat Al-Quran di situ, surat ini monggo kita baca, mari kita baca sama-sama, surat ini ayat sekian, pernah nggak? Kan jarang-jarang, kalau saya mungkin sampai hari ini belum pernah membaca. Kalau tulisan lalu kemudian menyebut ayat Al-Quran atau ini mungkin jarang. Kadang-kadang orang iseng update status, padahal aja nggak update statusnya. Tapi coba, kecanggihan teknologi yang ada di tangan kita pada hari ini, ya, kadang-kadang kita juga disindir oleh kawan-kawan kita yang lain. Aduh, hari ini sudah berapa kali kita membuka Facebook, sudah berapa kali kita membuka macam-macam layanan yang ada di internet itu, yang ada di handphone kita. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah, hari ini sudah berapa lembar mushaf kita baca? Ya. Dalam sebuah acara saya katakan begini, kalau pada hari ini kita bicara, sudahkah kita membaca Al-Quran? Ternyata orang di luar kita bicara itu bukan sudahkah kita membaca Al-Quran. Sebagian orang di luar kita, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Sebagian dari umat Islam ada yang sudah bicara, sudahkah kita membaca Al-Quran satu hari satu juz? Sampai ada istilahnya one day one juz, ya kan? Orang di luar bicara seperti itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, satu hari satu juz, ya kan? Ada juga yang mengatakan satu hari satu surat, one day one surat, ada. Ada juga yang tidak mau kalah walaupun sedikit, one day one ayat. Satu hari satu ayat. Subhanallah. Kenapa ini tidak kita gagas, Bapak dan Ibu yang rahmat Allah? Ya, tidak ada alasan. Ya, mungkin para asatidz, para ustaz mungkin sibuk. Tapi ingat, ya kan, Al-Quran ada di depan kita. Kita nggak bisa ngaji, banyak alat yang bisa mengajar kita ngaji. Rekaman-rekaman, CD dan segala tayangan-tayangan yang ada di video itu bisa membantu kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menguatkan penjelasan ini, saya ingin mengajak kita semuanya membuka surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Ya, silakan bagi yang bawa Al-Quran, silakan dibaca surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. 'Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail. Ini khitabnya buat Rasulullah SAW pada awal seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakui, tahu bahwa Muhammad SAW bersama para sahabat itu qiyamul lail itu kurang dari thulutsail lail, kurang dari 2/3 malam. Bahkan kurang dari setengah malam, kurang dari 1/3 malam. Dan Allah jelaskan, Allah yang menciptakan ibadah, Allah yang menentukan ukuran malam dan siang. Ya. Alima alam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kalian, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang Anda bisa dari Al-Qur'an. Yang sangat menyentuhnya lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan ayat itu.
alima an sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna bil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Yang paling menyentuh dan yang paling menghujat perasaan kita Bapak dan Ibu yang